Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini, insya Allah kembali kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari pembelajaran fikih, yaitu materi masih terkait dengan puasa. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas materi yang terkait dengan pembatal dan makruh puasa. Apa-apa saja hal yang membatalkan dan dimakruhkan ketika puasa. Baik, sebelumnya ya, kita sudah ketahui bahwa definisi puasa itu sendiri adalah menahan diri dari segala pembatal puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Dan untuk pembatal puasa sendiri, kita sudah jelaskan ada dua istilah yang terkait dengan pembatal puasa. Yang pertama ada yang disebut dengan muhbitat, yaitu pembatal atau penghapus pahala puasa. Ya, seperti perbuatan-perbuatan maksiat, ya, bergibah, berdusta, kata-kata kasar. Nah, dan ada yang disebut dengan muftirat, yaitu hal-hal yang membatalkan zat puasa itu sendiri, seperti makan dan minum. Nah, yang dimaksud dengan menahan diri dari pembatal puasa dalam definisi puasa secara istilah adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu membatalkan ibadah puasa. Yang ketika dilakukan maka akan menyebabkan seseorang itu memiliki qadha atau utang puasa. Nah, apa saja pembatal puasa? Nah, secara umum ada 5 yang akan kita sebutkan. Langsung saja yang pertama, pembatal puasa adalah tidak terpenuhinya syarat sah puasa. Nah, kita telah membahas terkait dengan syarat wajib dan syarat sah puasa. Di antara syarat sah puasa yang pertama adalah beragama Islam. Maka ketika seseorang itu non-muslim, dia kafir, maka tidak sah puasanya. Ya, dalam artian dia murtad ketika dia sedang puasa, maka puasanya batal. Walaupun murtadnya itu cuma sebentar. Ya, misalnya dia cuma murtad 1 jam, 2 jam. Setelah itu dia masih Islam lagi dan melanjutkan puasanya, maka tidak sah. Ya, tidak sah puasanya. Meskipun murtadnya cuma sebentar dan dia wajib untuk mengqadha puasanya. Yang kedua, berakal. Nah, maka jika seseorang itu gila, ya menjadi gila, meskipun hanya sesaat, maka puasanya tidak sah. Ya. Misalnya dia gilanya cuma 10 menit, atau 15 menit, setelah itu dia waras lagi. Nah, maka tetap tidak sah puasanya dan sudah batal dan dia wajib untuk mengqadha. Nah, bagaimana ketika seseorang itu pingsan, kehilangan kesadaran atau dia mabuk misalnya? Nah, kalau seseorang itu pingsan atau dia mabuk, maka puasanya itu batal atau tidak sah ketika dia pingsan dan mabuk sepanjang waktu puasa. Ya. Artinya dia pingsan atau mabuk mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu baru dianggap puasanya tidak sah atau batal. Kapan dia sempat sadar dari pingsannya atau dari mabuknya, walaupun cuma sebentar, cuma 5 menit misalnya di waktu puasa, nah setelah itu dia pingsan atau mabuk lagi, maka puasanya sah. Puasanya dianggap sah. Dan yang ketiga, ya, syarat sah puasa adalah suci dari haid dan nifas. Maka jika seorang wanita mengalami haid atau nifas ketika sedang puasa, walau hanya sesaat, maka puasanya batal. Ya, misalnya ada wanita yang haid 5 menit sebelum waktu maghrib, dia sudah puasa, lalu tiba-tiba dia haid 5 menit sebelum waktu maghrib, maka ya, batal puasanya dan dia wajib untuk mengqadha. Nah, ini pembatal puasa yang pertama, tidak terpenuhinya syarat sah puasa. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Ya, muntah dengan sengaja menyebabkan puasa seorang itu menjadi batal. Dan yang ketiga, berhubungan suami istri atau jima di waktu puasa. Jika seseorang melakukan hubungan suami istri di waktu puasa, maka hal ini membatalkan puasanya
Dan konsekuensinya yang pertama wajib untuk mengqadha puasa di mana dia melakukan hubungan suami istri itu. Kemudian yang kedua, kewajibannya adalah kafarat, membayar kafarat. Dan kafarat ini berlaku khusus untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Ya. Adapun qadha berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Sedangkan kafarat ini berlaku hanya untuk laki-laki. Apa kafaratnya? Kafaratnya yang pertama membebaskan budak mukmin, ya. Itqu raqabatin mu'minah, membebaskan budak mukmin. Nah, kalau dia tidak mampu atau tidak menemukan budak, ya, apalagi zaman sekarang mungkin sudah sulit untuk ditemukan budak karena sudah dihapus perbudakan, maka pindah ke kafarat yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia masih tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka pindah yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Ya, memberi makan 60 orang miskin. Ya, dan untuk setiap orang miskin ini, dia beri makan sebanyak 1 mud. Ya, 1 mud. Berarti dia harus membayar 60 mud. Nah, 1 mud itu kalau kita gunakan standar dari Badan Amil Zakat Nasional, kalau saya tidak salah yang terakhir itu terbaru itu 0,75 kilogram, ya. 1 mud sama dengan 0,75 kilogram beras. Nah, silahkan dikali 60, nah itu jumlah yang harus dibayarkan bagi orang yang lakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan atau di waktu puasa. Dan kafarat untuk memberi makan orang miskin ini wajib diserahkan dalam bentuk makanan pokok, ya, seperti beras, dan tidak bisa digantikan dengan makanan siap santap. Ya, dalam mazhab Syafi'i tidak sah, ya, memberikan eh, apa namanya, makanan kepada orang miskin sebagai pengganti puasa, pengganti kafarat, ya, kafarat puasa, karena yang dibenarkan hanyalah memberi makan dalam bentuk makanan pokok. Ya, beda mungkin pendapat dalam mazhab yang lain yang membolehkan makanan siap santap. Dan yang keempat, pembatal puasa yang keempat adalah masuknya sesuatu ke dalam tubuh melalui saluran terbuka. Ya, dalam mazhab Syafi'i semua saluran dianggap terbuka kecuali mata. Ya, jadi ketika ada suatu zat yang masuk ke dalam tubuh kita melalui saluran terbuka itu apa saja? Mulut, ya, kemudian telinga, ya, hidung, kubul dan dubur. Nah, itu semua saluran terbuka. Ketika ada suatu zat yang masuk ke tempat tersebut, maka puasa kita menjadi batal. Ya, ya, masuk makanan, minuman melalui mulut, melalui hidung, ya, melalui telinga, itu semuanya membatalkan puasa. Nah, dari sini kita bisa mengambil faedah bahwa ketika kita misalnya memakai tusuk telinga, ya, atau yang biasa disebut dengan cotton bud, maka sebaiknya dihindari. Karena dalam mazhab Syafi'i ketika seseorang itu memakai cotton bud dan cotton budnya itu masuk ke dalam bagian batin itu adalah bagian yang tidak terlihat dari telinga kita ketika dilihat dari samping. Ya, ketika ada orang yang lihat telinga kita dari samping, ya, bagian zahir itu adalah bagian yang terlihat. Bagian batin adalah bagian yang tidak terlihat dari telinga kita ketika dilihat orang lain dari samping. Nah, ketika tusuk telinga itu atau cotton bud itu masuk ke dalam bagian batin, maka itu membatalkan puasa. Nah, makanya sebaiknya dihindari. Ya, sebaiknya dihindari. Kemudian yang kelima, pembatal puasa adalah keluarnya air mani. Ya, maka seorang yang melakukan istimna atau masturbasi atau onani di bulan puasa, maka itu batal puasanya. Ya, batal puasanya. Nah, termasuk eh, perbuatan eh, bercumbu, ya, antara pasangan suami istri yang menyebabkan sampai keluarnya air mani juga membatalkan puasa. Nah, ini 5
pembatal puasa yang kita sebutkan. Nah, selanjutnya hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa. Nah, kita pahami bahwa makruh adalah sesuatu yang ketika dia dikerjakan tidak mendapatkan dosa, dan ketika dia ditinggalkan dengan niat ketaatan maka dia mendapatkan pahala. Maka kita bisa paham dari sini bahwa makruh puasa ini tidak sampai membatalkan puasa, ya, tapi sebaiknya dihindari, ya, untuk menjaga kualitas puasa kita. Nah, apa saja hal yang dimakruhkan ketika puasa? Nah, di antaranya yang pertama, mengunyah sesuatu tanpa ditelan. Ya, misalnya kita mengunyah, ya, semacam permennya eh, tidak punya rasa, ya. Kalau ada rasanya jelas ada yang ditelan itu batal. Tapi kalau misalnya ada permen karet yang tidak ada rasanya kita punya, kita tidak sampai telan, maka itu membatalkan puasa. Ya, itu dimakruhkan, mohon maaf. Tidak membatalkan puasa tapi hal itu dimakruhkan. Ya, jadi mengunyah sesuatu tanpa ditelan, maka itu memakruhkan puasa. Yang kedua, mencicipi makanan tanpa kebutuhan. Ya, biasanya ketika kita membuat hidangan berbuka puasa, kita kadang ragu apakah rasanya ini sudah pas atau enggak. Nah, dimakruhkan untuk mencicipi makanan itu ketika tidak ada kebutuhan. Artinya kita mungkin sudah tahu ini rasanya seperti apa. Kita sudah bisa perkirakan. Tapi atau mungkin ada orang lain yang bisa coba yang tidak puasa. Ya, misalnya ada anak kecil atau mungkin ada teman kita yang sedang haid, wanita yang sedang haid bisa diminta untuk coba. Tapi kalau ada kebutuhan, ya misalnya kita nggak tahu sama sekali, ya, belum bisa memperkirakan rasanya seperti apa. Kita khawatir kalau kurang manis misalnya, nah, atau seperti apa. Jadi kita minta orang juga tidak ada. Nah, jadi kita coba sendiri, kita cicipi sendiri, maka itu tidak dimakruhkan. Dengan catatan tidak ditelan, ya. Jadi kita masukkan ke dalam lidah kita misalnya, setelah itu kita rasakan, setelah itu dikeluarkan lagi. Nah, itu tidak dimakruhkan kalau ada hajat atau kebutuhan. Kapan dia makruh? Ketika dia dicicipi, kemudian dikeluarkan, dan mencicipinya itu tanpa ada hajat atau kebutuhan. Nah, yang ketiga, berbekam, ya. Berbekam atau mengeluarkan darah kotor juga dimakruhkan ketika puasa. Ya, walaupun tidak sampai membatalkan puasa, sebaiknya hal ini dihindari dan dilakukan ketika sudah berbuka puasa atau di luar bulan suci Ramadan. Kemudian yang keempat, di antara hal yang dimakruhkan juga adalah terlalu kenyang, ya, banyak tidur, dan berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, makanya di bulan Ramadan ini sebisa mungkin kita jangan sampai terlalu banyak tidur atau terlalu banyak makan, ya, makan sahur atau makan berbuka puasa. Nah, karena ini menyebabkan, ya, bisa berimplikasi pada tubuh kita yang malas untuk beribadah, ya, menjadi malas untuk beribadah. Nah, termasuk berbicara hal yang tidak bermanfaat, maka hindari terlalu banyak nongkrong, ya, terlalu banyak nongkrong atau ya kadang bisa kita lakukan buka puasa misalnya bersama teman-teman kita, dan itu banyak menghabiskan waktu, ya, diisi dengan pembicaraan yang tidak bermanfaat, bahkan kadang diisi dengan hal-hal yang tidak dibenarkan seperti ghibah, ya, eh, dusta dan selainnya. Kemudian yang kelima, di antara hal yang dimakruhkan ketika puasa adalah mandi dengan menyelam di air, walau mandinya adalah mandi wajib. Jadi berenang, ya, berenang ketika puasa itu dimakruhkan, ya, dimakruhkan. Dengan catatan dimakruhkannya itu ketika tidak ada air yang dikhawatirkan masuk. Tapi kapan berenang itu menyebabkan atau dikhawatirkan ada air yang masuk, maka bukan makruh lagi, ya, tapi dia sudah sampai haram, ya, karena menyebabkan diri kita menjadi batal puasanya, ya, jadi batal puasa. Ya, maka hindari berenang di bulan Ramadan, ya.
Kemudian yang keenam, bersiwak atau menyikat gigi setelah masuknya waktu zuhur. Ya. Jadi menyikat gigi atau bersiwak itu dianjurkan di segala waktu kecuali di antaranya adalah ketika kita sedang puasa setelah masuknya waktu zuhur. Kenapa setelah masuknya waktu zuhur? Karena di waktu tersebut, ya kata para ulama Syafi'iyah, eh, adalah waktu di mana munculnya bau mulut orang yang berpuasa. Dan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan minyak kasturi. Sehingga menghilangkan bau tersebut dianggap hal yang dimakruhkan. Itulah mengapa dalam madhab Syafi'i eh, menyikat gigi setelah masuknya waktu zuhur itu dimakruhkan. Itu pendapat yang resmi. Walaupun sebagian ulama, termasuk ulama internal madhab Syafi'i seperti Imam Nawawi, menyelisih hal tersebut dan menganggap hal tersebut tidak dimakruhkan. Namun sebagai bentuk kehati-hatian, maka sebaiknya kalau kita mau sikat gigi, maka sikat gigilah sebelum masuk waktu subuh, itu lebih baik, atau kalau tidak sempat setelah waktu subuh, namun sebelum masuknya waktu zuhur. Ya, sebelum masuknya waktu zuhur untuk keluar dari silang pendapat yang ada. Dan mesti dipahami juga, jangan sampai kena dengan alasan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi, kemudian kita sengaja untuk tidak sikat gigi sama sekali. Ketika sudah sahur, ya sudah begitu banyak jenis makanan yang dikonsumsi, lalu kita tidak mau sikat gigi dengan alasan saya mau kasih cepat-cepat bau mulut. Ya, enggak. Ya, enggak seperti itu adabnya. Karena bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah, bukan di sisi teman-teman kita. Ya, bukan di sisi manusia yang tentu akan terganggu, ya, dengan bau mulut kita. Maka hal itu sebaiknya dihindari dengan cara menyikat gigi. Ya. Dan yang terakhir, di antara hal yang dimakruhkan ketika berpuasa adalah memuaskan syahwat mubah, memuaskan syahwat yang sifatnya mubah melalui pandangan, pendengaran, dan penciuman. Nah, maka hal-hal yang mungkin sifatnya mubah seperti misalnya mukbang, ya, menonton orang makan besar, ya, makan banyak. Nah, secara hukum asal dia mubah, tapi ketika kita lakukan di bulan puasa atau ketika kita sedang puasa, maka hal tersebut dimakruhkan, ya, karena memuaskan syahwat yang sifatnya mubah, ya, yang terlalu banyak memandang, mendengar, dan mencium, ya, maka hal itu dimakruhkan dan sebaiknya dihindari ketika sedang puasa, walaupun sekali lagi tidak sampai membatalkan puasa. Nah, itu saja beberapa hal yang terkait dengan makruh puasa. Ya, mungkin masih banyak hal-hal yang dimakruhkan lainnya, namun tidak cukupkan dengan 7 poin tersebut. Terima kasih untuk atensi dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.